Baik. Kami tidak menolak pembangunan, tapi jangan tempat kami diganggu. Oke ya, udah tahu tadi itu. Nah, tuh kesiannya rakyat, ya Allah. Mereka nggak menolak pembangunan, tapi jangan direlokasi, jangan digusur. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya setelah kemarin ada kita ngelihat gejolak di Kalimantan tentang warga masyarakat saudara-saudara kita dari suku Dayak. Sampai ada perselisihan antar panglima ya, dan juga ada yang masalah klub kelapa sawit ya. Ini kerusuhan udah nih. Sekarang ini ada berita yang mengejutkan lagi guys. Ini dari Batam ini kalau nggak salah. Melayu protes. Setelah warga Dayak terancam terusir, kini warga Melayu Rempang, Galang, Batam protes karena terancam terusir dari tanah mereka. Ada apa sebenarnya negeri ini? Begitu bangsatnya mafia tanah berkolaborasi dengan pengusaha hitam merebut tanah-tanah rakyat dengan alasan investasi. Nah itu kemarin kita juga ngelihat ya di mana itu Pulau Komodo ya. Makin parah ini bangsa ya Allah. Kita ngelihat IKN, HGB, HGU-nya ratusan tahun. Ini rakyat kita sendiri begini. Nanti gini dibilang kita memprovokasi. Bukan, ini keadaan rakyat nyata ini. Kita lihat videonya ya guys. Ini bukan bentuk provokasi, ini bentuk kesedihan. Kok begini amat ini negara? Tanah air beta. Ingat lagunya Eko gue. Eko Show. Ini rapper kampung. Tanahku sewa, airku beli. Tanah airku sekarang dijual beli. Ya Allah, kasihan rakyat Indonesia ini. Lihat. Ini rakyat sampai protes begini. Kita lihat videonya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Rame itu guys. Beneran rame itu. Hah? Tuh. Banyak itu. Inilah Melayu. Satu terusik yang lain. Inilah Melayu, satu terusik yang lain terasa. Tetap damai, Melayu tak dikenal anarkis. Melayu dikenal karena budi baiknya, adab dan santunnya. Kami Melayu Rempang Galang sedang berduka. Itu. Nah, kesian, iya rakyat Melayu ini sampai nggak pernah ada beritanya, ini baru nih. Ini berarti udah parah banget gitu. Kalau sampai rakyat Melayu aja begini, ini di Batam nih. Ya Allah, banyak itu.
Banyak itu guys. Beneran banyak. Huh? Mudah-mudahan gak ada apa-apa, mudah-mudahan gak ada apa-apa di bangsa ya Allah. Coba pemerintah jangan nurutin oligarki terus, jangan nurutin pengusaha-pengusaha terus ya Allah. Begini amat. Dan alhamdulillah gue dapat keterangan video dari warga Melayu yang ikut hadir ini ya. Dari Kepri Online kita lihat ini, dari TikTok ini ya. Gue dapat nih penjelasannya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Orang laut, nelayan, dan itu sawah kami, ladang kami, laut kami dipindahkan, kami mau kerja apa? Bayangkan kalau misalnya kami dipindahkan, apakah kami bisa melaut di situ? Pasti. Daerah kami dibilang legal. Pasti ditahan sama investor. Tuh kasihannya ya Allah. Tempat mereka cari hidup di situ digusur untuk kepentingan investor. Baik, di 16 titik itu ada berapa kira-kira ribu orang yang mendiami di situ kira-kira? 17.000 Bu. 17.000 orang ya? Iya. 17.000 orang. Di titik-titik itu. Ini apakah masalah investasi dari oligarki tanah, mafia-mafia tanah? Ini kalau rakyat marah terus, ini pemerintah, ayo dong pemerintah, ya Allah bantu rakyatmu. Kampung situ Tanjung Banun, Kecamatan Galang. Ya. Sebulan. semuanya menolak. Semua menolak. Satu lagi yang kami khawatirkan, yang kami pertanyakan, kenapa tokoh-tokoh Melayu, pembesar-pembesar Melayu diam dengan isu ini? Semua menolak, tapi pembesar-pembesar Melayu kenapa diam? Nah itu kadang-kadang pembesarnya mungkin yang dilobi sama orang-orang itu. Dapat deh tuh kayaknya ya. Ada apa? Mana lam? Mana organisasi-organisasi yang lain? Nah tuh ditanya, mana organisasi-organisasi kemasyarakatan Melayu yang lain itu mana? Ini saudara kalian, woi rakyat, ya Allah. Ini rakyat kalau bersatu nih, ya Allah mudah-mudahan rakyat bersatu deh ya. Ini masa anaknya kami sekarang ini dibiarkan anak. berjuang. Nah itu, mereka merasa anaknya dari organisasi-organisasi besar Melayu itu. Nih, masa dibiarkan? Jadi intinya gini, orang Melayu itu sangat berbesar hati dan sangat menghormati siapapun tamu-tamu yang datang. Nah tuh, bangsa Melayu itu berbesar hati, memang budi pekerti, luar biasa Melayu. Ingat, ada pepatah Melayu, kera di hutan disusui, anak di rumah mati kelaparan. Apakah itu tidak bisa mengkiaskan betapa baiknya orang Melayu? Nah, tuh luar biasa Melayu itu, syairnya luar biasa mengkiaskan ya. Ya, kera di hutan disusui, anak di susuan dibiarkan mati itu. Anak sendiri, sampai monyet dihidupkan sama orang Melayu nih. Luar biasa orang Melayu akhlaknya. Dengar Bu ya. Pepatah yang kami ini masih kecil Bu. Cok kendaraan sebilang ganting Bu. Duduk atas tebing bagi keleng. Pak Zul Pak Rudi Ninja Samseng akan kami gileng Bu. Jadi ingat, ada pepatah orang Melayu berbuat baik, berpadu-padu, berbuat jahat jangan sekali. Jangan sampai dipaksakan kita orang Melayu ini menjadi jahat. Betul kan dah? Jangan sampai mereka ini baik, jangan dipaksa jadi jahat, ditekan terus akhirnya jadi jahat. Jangan, mereka nggak mau itu. Mereka ini orang baik. Pemerintah tolong, iya itu mafia tanah kah ini atau investor oligarki kah ini, jangan gusur rakyat terus. Ya, Iya. Jangan dipaksakan kami orang Melayu menjadi brutal. Jangan paksakan kami menjadi anarkis. Ibu bayangkan. Jangan paksa kami jadi brutal, jangan paksa kami jadi anarkis. Mereka nggak mau brutal itu. Tapi kalau ditekan terus ini gimana? Kejadian Bung Tomo dulu, apa masalahnya? Negara mau diserahkan kepada penjajah Belanda Inggris. Ini kami negara, rakyat kami, kampung-kampung mau diserahkan kepada investor Cina, investor asing. Berarti itu masalahnya. Kampung mereka, tanah mereka mau diterahkan sama investor asing, investor Cina. Ngamuklah mereka. Mereka samakan kayak Bung Tomo nih, bisa pecah. Ya.
tanpa mengedepankan kemaslahatan masyarakat kami. Baik Bang, Nah. ini selain permintaan kepada Kepala BP Batam, adakah mungkin permintaan kepada pemerintah pusat sendiri untuk membantu permasalahan dari warga Melayu sendiri? Ya, kami menghimbau kepada seluruh jajaran pemerintahan, terutama pemerintahan pusat, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin dan seluruh menteri ada, elemen yang ada dari Gubernur Kepulauan Riau, ya, Pak Rudi 2 jabatan loh, Ya. Bupati Batam, Wali Kota Batam, masa 2 jabatan itu tidak, mereka masih juga mau. Enggak, Ya, permintaannya Pak. Tuh ternyata Pak Rudi tuh 2 jabatan ya. Nih permintaannya nih. yang pusat itu Permintaannya tempat kami jangan digusur. tolong, seperti yang kita surat surat persetujuan tadi itu ditantangin aja, sudah selesai, kami tak mau lagi. Apa isi Nah. dari perjanjian yang tadi? Intinya itu menolak 16 kampung ini ya, direlokasi. itu intinya itu Kak. Baik, Kami tidak menolak pembangunan, tapi jangan tempat kami diganggu. oke ya, udah tahu tadi ini. Nah tuh kesiannya rakyat ya Allah. Mereka nggak menolak pembangunan tapi jangan direlokasi, jangan digusur. Nih kalau udah nih oligarki investor, gue ingetin pemerintah, gue ingetin semuanya. Bahaya kalau rakyat ini kesadarannya sampai akhirnya membuat mereka emosi. Ini warga Melayu ini nggak pernah terkenal arogan, nggak pernah terkenal anarkis, nggak pernah. Tapi mereka udah sampai begini. Jangan paksa mereka jadi brutal, arogan, jadi anarkis hanya karena lahan mereka mau digusur untuk investor asing. Mana itu yang teriak-teriak ini kayak harga mati kalau begini. Mudah-mudahan rakyat Melayu Batam insya Allah dijaga sama Allah, daerahnya tetap nggak direlokasi mereka. Dan mudah-mudahan ini pemerintah bisa sadar ya. Dan itu ya kita wajib lawan itu oligarki itu. Mafia-mafia tanah itu wajib kita lawan. Rakyat Melayu bersatu insya Allah dimenangkan oleh Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesian ya rakyat Indonesia ya Rob. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.